Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, siswa semua, sekarang kita akan membahas tentang asuransi syariah. Ini adalah materi di kelas 10 semester ke-6. Asuransi syariah ini tentunya adalah materi yang akan kita bahas. Adik-adik mungkin pernah mendengar yang namanya asuransi. Asuransi syariah beda dengan asuransi konvensional. Dalam pembahasan ini kita akan membahas asuransi dilihat dari pengertiannya, kemudian dasar hukum, dan perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian asuransi syariah. Pengertiannya menurut bahasa asuransi adalah jaminan. Ini jaminan baik itu berupa kesehatan, keselamatan maupun cipta. Yang kedua menurut istilah bahwa asuransi adalah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi sesuatu musibah. Sedangkan pihak yang lain termasuk yang terkena musibah membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya. Jadi ini adalah hubungan antara penanggung dan yang ditanggung, termasuk ada beberapa iuran. Kemudian asuransi syariah, di sini bisa diartikan bahwa usaha tolong menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Ini melihat dari syariat atau hukum Islam yang berlaku. Kemudian dalam tujuan asuransi syariah, bahwa tujuan asuransi ini untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang dikoordinir oleh penanggung atau pihak asuransi. Selanjutnya, perbedaan dengan asuransi konvensional. Di sini tersedia tabel bagaimana perbedaan tersebut. Yang pertama dilihat dari akad. Asuransi konvensional ini akadnya muawadah, yaitu akad yang di dalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikan. Sedangkan asuransi syariah dibangun atas dasar ta'awun, kerjasama, rasa saling tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan semata-mata. Kemudian yang kedua, perbedaannya asuransi konvensional akad gharar, karena masing-masing dari kedua belah pihak, baik penanggung dan tertanggung, pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil. Sedangkan asuransi syariah ini tidak bersifat muawadah tetapi tabaruk. Nanti kita bahas tentang tabaruk. Selanjutnya, hukum asuransi dalam Islam. Hukum yang pertama adalah haram, sebagaimana pendapat ini dikemukakan oleh Syed Sabi, Yusuf Qaradawi, dan Muhammad Bakhit Al-Mubki. Karena di sini ada beberapa iuran yang mungkin dalam asuransi ini akan memberatkan salah satu pihak, sehingga dianggap haram oleh para ulama tersebut. Yang kedua, hukumnya adalah syubhat. Alasan hukum syubhat ini karena asuransi tidak ada dalil yang tegas, yang menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut, sehingga menjadi syubhat. Selanjutnya, bahwa dasar hukum asuransi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa taqullaha innallaha syadidul 'iqab. Jelas dalam artinya bahwa tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah berat siksa.
Sehingga jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong. Maka asuransi syariah ini bertujuan untuk menolong sesama. Kemudian asuransi syariah juga ini sudah dijamin kehalalannya oleh MUI, ya, oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional atau DSN dengan fatwa nomor 21 DSN strip MUI /10/2021 tentang pedoman umum asuransi syariah. Penyelenggaranya sudah dijamin kehalalan. Kemudian manfaat dari asuransi. Manfaat asuransi syariah terutama yang pertama, tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepamanan di antara anggota yang mengikuti asuransi. Yang kedua, implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling menolong, jauh dari bentuk-bentuk muamalah yang dilarang syariat. Yang keempat, secara umum dapat memberikan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita oleh satu pihak. Ya. Kelima, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Keenam, pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. Nah, maka asuransi syariah ini diperbolehkan. Kemudian akad dalam asuransi syariah. Adapun akadnya yang pertama bisa dengan akad tabaruk. Akad tabaruk ini adalah akad tolong menolong. Ya. Seperti bahwa peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah. Yang kedua, akadnya adalah tijarah, mudharabah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi sebagai mudharib atau pengelola dan peserta sebagai sahibul amal atau pemegang polis. Nah, di sini premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungan atas investasi tersebut dibagi hasilkan kepada para pesertanya. Jadi ada sistem bagi hasil. Kemudian yang ketiga adalah akad wakalah bil ujroh. Nah, akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan, ya, terutama perusahaan asuransi, untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujroh atau dikenal dengan fee. Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan, namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. Jadi tetap yang ujurnya itu adalah ke yang mengikuti asuransi. Kemudian yang keempat, akadnya adalah akad mudharabah mustarakah. Akad ini merupakan pengembangan dari akad mudharabah, di mana perusahaan asuransi sebagai mudharib dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama, ya. Jadi sesama investasi dan mudharib juga, maksudnya yang investasi ini sebagai peserta sama-sama mengeluarkan dana. Bagi hasil investasi diberikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai nisbah yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing-masing. Jadi yang berinvestasi dan perusahaan sama-sama mengeluarkan dana. Ini adalah akad mudharabah mustarakah. Ini beberapa akad yang biasa ada dalam asuransi syariah. Selanjutnya adalah produk asuransi syariah. Di sini jelas. Yang pertama adalah asuransi jiwa syariah. Ini terhadap nufus, ya, jiwa. Yang kedua, asuransi pendidikan. Yang ketiga, asuransi kesehatan. Keempat, asuransi dengan investasi, ya, unit link. Kelima, asuransi kerugian berbasis syariah. Keenam, asuransi syariah berkelompok. Dan ketujuh, asuransi haji dan umroh, ya, asuransi terkait penyelenggaraan haji dan umroh. Kemudian, kenapa memilih asuransi syariah ketimbang asuransi konvensional? Alasannya pertama, bahwa tidak berlaku sistem dana hangus. Jadi dalam asuransi syariah ini tidak ada yang namanya dana hangus.
Yang kedua, transparansi pengelolaan dana. Ya, jadi terjamin dan terlihat sesama baik pengelola maupun peserta yang mengikuti asuransi. Ketiga, pengelolaan dana yang Islami. Ini berbasis Islam, berbasis syariah, sesuai dengan hukum tadi dengan dasarnya surat Al-Maidah ayat 2 dengan dasar saling tolong menolong. Nah, demikian materi tentang asuransi syariah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siswa-siswi semua. Tetap semangat dalam mencari ilmu, ya, supaya Anda semua menjadi generasi Islam, generasi penerus yang bisa benar-benar bisa menghadapi masa depan dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.